Peresmian penandatanganan Nota Kesepahaman atau MOU antara Amerika Serikat dan Iran masih menjadi perhatian berita internasional pada Rabu 17 Juni 2026. Perselisihan antar Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga masih menjadi sorotan. Iran bakal diguyur dana investasi senilai 300 miliar US dollar atau sekitar 5.342 triliun rupiah. Sebagai bagian dari angka perjanjian damai Amerika Serikat Iran yang akan ditandatangani 19 Juni di Swiss. Seorang sumber yang mengetahui perjanjian itu mengatakan, dana investasi tersebut dirancang untuk memberikan insentif ekonomi kepada kedua belah pihak. Untuk mencapai kesepakatan akhir demi mengakhiri perang. Keberadaan dana investasi itu sebenarnya telah dilaporkan sebelumnya. Namun, informasi terbaru mengungkap bahwa lebih dari separuh dana investasi itu telah disalurkan dan seluruhnya akan terdiri dari dana sektor swasta. Presiden Donald Trump tampak frustasi menghadapi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu jelang penandatanganan Nota Kesepahaman atau MOU Amerika Serikat dan Iran. MOU tersebut akan ditandatangani pada 19 Juni di Swiss. Nantinya, kesepakatan ini jadi kerangka untuk mengakhiri perang Amerika Serikat-Iran yang berlangsung sejak akhir Februari. Kemarahan Trump bukan tanpa alasan. Dia geram sekaligus khawatir Iran menolak untuk menandatangani MOU lantaran Netanyahu terus menggempur Lebanon.
Nota kesepahaman atau MOU antara Amerika Serikat dan Iran yang terdiri dari 14 poin disusun sebagai kerangka awal untuk mengakhiri konflik, memperluas gencatan senjata di berbagai front, termasuk Lebanon, serta menjamin kelancaran pelayaran melalui Selat Hormuz. Meski hanya berisi sekitar 800 kata, dokumen tersebut mencakup sejumlah komitmen politik, keamanan, ekonomi, dan nuklir yang akan menjadi dasar bagi perundingan menuju kesepakatan final. Dalam perjanjian tersebut, Washington dan Teheran sepakat menghentikan operasi militer terhadap satu sama lain. Menghormati kedaulatan dan integritas wilayah masing-masing, serta menahan diri dari ancaman maupun penggunaan kekuatan. Kedua negara juga menargetkan tercapainya perjanjian permanen dalam waktu maksimal 60 hari dengan kemungkinan perpanjangan jika disetujui bersama. Salah satu poin terpenting dalam MOU adalah pembukaan kembali jalur perdagangan dan pelayaran. Amerika Serikat berjanji mulai mengakhiri blokade dan berbagai hambatan terhadap Iran, sementara Teheran berkomitmen menjamin kelancaran lalu lintas kapal dagang di Selat Hormuz. Kedua pihak juga sepakat untuk membahas pengaturan jangka panjang terhadap jalur pelayaran strategis tersebut bersama negara-negara kawasan. Di bidang ekonomi, kesepakatan ini berpotensi memberikan manfaat besar bagi Iran. Amerika Serikat berjanji melonggarkan pembatasan terhadap ekspor minyak Iran, membuka akses terhadap aset-aset Iran yang selama ini dibekukan, serta mendukung pencabutan berbagai sanksi secara bertahap. Selain itu, Amerika Serikat bersama mitra regionalnya berencana menyiapkan program rekonstruksi dan pembangunan ekonomi Iran senilai hingga 300 miliar dolar Amerika Serikat yang mekanismenya akan dirumuskan dalam negosiasi lanjutan. Isu nuklir yang selama ini menjadi sumber ketegangan juga tercantum dalam 14 poin kesepakatan tersebut. Iran kembali menegaskan bahwa mereka tidak akan mengembangkan atau memperoleh senjata nuklir. Kedua negara sepakat untuk membahas pengelolaan stok uranium yang telah diperkaya dan mekanisme pengawasannya di bawah Badan Energi Atom Internasional, meskipun rincian teknisnya masih akan dinegosiasikan lebih lanjut. MOU juga mengatur pembentukan mekanisme pengawasan bersama untuk memastikan seluruh komitmen dapat dijalankan dengan baik. Apabila seluruh poin berhasil disepakati dalam perundingan berikutnya, kesepakatan final nantinya akan diperkuat melalui resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengikat secara hukum internasional. Meski masih menyisakan banyak detail yang belum diselesaikan, dokumen 14 poin ini dipandang sebagai langkah awal yang signifikan menuju normalisasi hubungan Amerika Serikat-Iran.
sekaligus upaya meredakan ketegangan keamanan dan ekonomi di kawasan Timur Tengah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan bahwa Amerika Serikat siap melanjutkan aksi militer jika Iran tidak mematuhi kewajibannya. Ancaman terbaru Trump dilontarkan menjelang penandatanganan kesepakatan Amerika Serikat dan Iran untuk perdamaian yang akan digelar pada Jumat 19 Juni 2026 di Swiss. Amerika Serikat hingga kini belum merilis teks resmi nota kesepahaman dengan Iran. Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance mengatakan penundaan itu terkait permintaan Qatar dan Pakistan selaku mediator. Penandatanganan MOU akan digelar di Burgenstock, Swiss pada 19 Juni. Delegasi Iran akan dipimpin Ketua DPR sekaligus mantan Komandan Garda Revolusi Islam atau IRGC, Mohammad Bagher Ghalibaf. Sementara itu, dari pihak Amerika Serikat belum ada kepastian siapa yang bakal memimpin delegasi. Sebelumnya, Trump mengatakan Vance bakal menghadiri upacara penandatanganan MOU. Awal pekan ini, Vance turut mengonfirmasi akan ikut merayakan upacara tersebut di Swiss. Dia juga mengatakan tak menutup kemungkinan Trump ikut hadir. MOU Amerika Serikat dan Iran berisi pembukaan Selat Hormuz, pencabutan sanksi terhadap Iran, hingga masa depan program nuklir Iran. Kesepakatan itu juga diharapkan menjadi jangkar negosiasi kedua negara untuk betul-betul mengakhiri perang dan mencapai perdamaian abadi.
Seorang pejabat senior Amerika Serikat membacakan draft nota kesepahaman perdamaian dengan Iran yang terdiri atas 14 pasal krusial. Pejabat tersebut pada Kamis 18 Juni menyatakan bahwa Amerika Serikat dan Republik Islam Iran telah sepakat bersama dengan itikat baik pada waktu yang akan ditentukan. Berdasarkan draft dokumen tersebut, kedua negara beserta sekutu mereka berkomitmen untuk menghentikan operasi militer secara segera dan permanen di semua front, termasuk di Libanon. Mereka juga berjanji untuk tidak memulai perang, saling menghormati kedaulatan wilayah, serta menahan diri dari campur tangan urusan internal masing-masing. Kedua pihak menargetkan negosiasi kesepakatan akhir selesai dalam waktu maksimal 60 hari. Amerika Serikat berkomitmen untuk mencabut blokade angkatan laut dan menarik pasukannya dari dekat wilayah Iran dalam waktu 30 hari setelah kesepakatan akhir. Sebagai timbal balik, Iran akan memfasilitasi jalur aman bagi kapal komersial dari Teluk Persia ke Laut Oman selama 60 hari. Serta berdialog dengan Oman mengenai administrasi maritim di Selat Hormuz. Terkait pemulihan ekonomi, Amerika Serikat bersama mitra regional berencana mengembangkan program rekonstruksi dan pembangunan ekonomi untuk Iran dengan nilai minimal 300 miliar US dollar atau sekitar 5.000 triliun rupiah. Selain itu, Washington berjanji menghapus semua jenis sanksi termasuk resolusi PBB dan sanksi unilateral, serta mengeluarkan pengecualian ekspor minyak mentah Iran dan mencairkan aset-aset Iran yang selama ini dibekukan. Di sisi lain, Iran menegaskan kembali komitmennya untuk tidak mengembangkan senjata nuklir dan sepakat melakukan pembuangan material diperkaya di bawah pengawasan Badan Tenaga Atom Internasional. Selama menunggu kesepakatan akhir, kedua negara sepakat mempertahankan status quo di mana Iran menahan program nuklirnya dan Amerika Serikat tidak akan menambah sanksi baru maupun pasukan di wilayah tersebut. Nota kesepahaman ini juga mengatur pembentukan mekanisme eksekutif untuk memantau pelaksanaan poin-poin kesepakatan yang nantinya akan disahkan melalui resolusi mengikat Dewan Keamanan PBB. Kobaran api dan asap tebal terlihat di Moskow pada Kamis 18 Juni setelah sebuah drone menyerang kilang minyak di ibu kota Rusia tersebut. Menurut wali kota Sergei Sobyanin melalui Telegram,
Insiden ini menjadi serangan kedua dalam sepekan terhadap fasilitas yang sama. Seorang saksi Reuters melaporkan bahwa kebakaran terlihat di distrik Kapotnya, wilayah tenggara Moskow, tempat kilang minyak Moskow berada. Sobyanin menyebut lebih dari 40 drone yang menuju ibu kota berhasil ditembak jatuh oleh sistem pertahanan udara Rusia. Serangan sebelumnya pada Selasa 16 Juni juga sempat menghentikan operasi kilang tersebut, memperburuk kerusakan pada infrastruktur energi Rusia, dan memperdalam krisis pasokan bahan bakar di dalam negeri. Rusia, yang merupakan salah satu produsen minyak terbesar di dunia, dilaporkan bahkan harus mempertimbangkan impor bahan bakar melalui jalur laut untuk menutup kekurangan bensin akibat serangan berulang terhadap fasilitas kilangnya. Pemerintah Ukraina dalam beberapa bulan terakhir semakin intens menargetkan infrastruktur energi Rusia melalui serangan drone jarak jauh. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebelumnya menyatakan bahwa militer negaranya telah menggunakan senjata yang mampu menjangkau target hingga ratusan kilometer di dalam wilayah Rusia, sebagai bagian dari strategi untuk menekan kemampuan perang Moskow. Selain serangan di Moskow, sejumlah lokasi lain juga terdampak. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını size iletmek istiyorum. Muhabbetlerimi ve sevgilerimi. Media pemerintah Rusia TASS melaporkan sebuah gedung apartemen di Sukovski, wilayah sekitar ibu kota, turut terkena serangan drone. 2 gündür çok yoğun toplantılar yapıyoruz. Sağ olsun birçok konuda detaylı görüş alışverişinde bulunduk. Gubernur wilayah Moskow Andrei Vorobyov menyebutkan bahwa bangunan tersebut mengalami kerusakan pada bagian balkon meski tidak ada korban jiwa. Puing drone juga dilaporkan jatuh di beberapa titik lain, menyebabkan kerusakan pada fasilitas olahraga, pusat perbelanjaan, hingga area industri. Di wilayah Rostov, serangan drone terpisah dilaporkan menewaskan 1 warga sipil dan melukai 2 lainnya. Serangan tersebut juga menyebabkan kebakaran serta kerusakan pada fasilitas komersial dan lokomotif menurut otoritas setempat. Gelombang serangan terhadap infrastruktur energi Rusia ini dinilai berdampak signifikan terhadap ekonomi negara tersebut. Sektor minyak yang menyumbang sekitar sepertiga pendapatan anggaran Rusia kini menghadapi tekanan tambahan akibat sanksi Barat dan berkurangnya jumlah pembeli minyak sejak perang di Ukraina dimulai. Meski begitu, Rusia masih diuntungkan oleh tingginya harga energi global. Serangan yang hampir terjadi setiap hari terhadap fasilitas energi Rusia juga mulai memicu gangguan domestik, termasuk kekurangan bahan bakar di sejumlah wilayah seperti Crimea yang sebelumnya mengalami penjatahan bensin setelah serangan terhadap jalur pasokan. Di tengah eskalasi tersebut, para pemimpin dunia tengah berkumpul dalam KTT G7 di Prancis. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky disebut telah bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump
dan membahas peningkatan dukungan pertahanan udara untuk Ukraina. Dengan beberapa negara anggota G7 menyatakan kesediaan untuk memperkuat bantuan militer kepada Kiev.